Bab 44. Api yang tak padam. Mentari pagi di Jakarta menembus jendela kaca kantor Koalisi Transparansi, memantulkan bayang-bayang harapan yang masih menyala meski diterpa ancaman demi ancaman. Ayla duduk di ruang rapat utama, mengenakan kemeja putih dan celana kain hitam. Tampak tenang di tengah derasnya badai yang berusaha menjatuhkannya. Hari ini, kita harus kembali menunjukkan kekuatan kita, bukan dengan kekerasan, tapi dengan data, empati, dan suara rakyat, ujar Ayla saat briefing pagi dengan seluruh tim koalisi. Raihan menyerahkan dokumen hasil pelaporan terbaru. 3 komunitas akar rumput dari Jawa Timur dan Kalimantan sudah mengirim data proyek fiktif. Total kerugian negara mencapai lebih dari 90 miliar. Luar biasa, ujar Ayla sambil membalik halaman. Tapi pastikan semua laporan itu melalui proses validasi ketat. Kita tidak boleh tergelincir karena satu kesalahan. Prof. Nabila masuk ke ruangan dengan raut wajah serius. Kita mendapat informasi intelijen bahwa Mahendra mulai menyuap aparat lagi. Mereka menyiapkan dakwaan palsu terhadap kita. Suasana hening. Semua kepala menoleh pada Ayla. Jika mereka menyerang dari jalur hukum, maka kita harus lebih cepat. Unggah semua data ke publik. Semua laporan keuangan, audit, bukti transfer. Jangan beri ruang untuk manipulasi. Di tempat lain, di sebuah ruang bawah tanah yang mewah dan tersembunyi, Mahendra duduk di kursi kulit hitam, menatap Victor yang sedang memutar video demonstrasi rakyat yang mendukung Ayla. Dia sudah menjadi simbol. Aku tak bisa menjatuhkannya dengan sekadar berita bohong. Victor menghembuskan asap cerutunya. Simbol bisa dihancurkan dengan skandal atau dengan ketakutan. Kami bisa bantu, tapi kau tahu harganya? Mahendra menyipitkan mata. Beri aku 7 hari. Jika Ayla masih berdiri di depan umum, setelah itu, aku akan terima konsekuensinya. Victor tertawa dingin. 7 hari. Jangan buat kami menyesal menanam uang di orang yang salah. Hari ketiga dari tenggat waktu itu, media besar mulai menggulirkan berita palsu. Foto editan Ayla bersama pejabat bayangan disebarkan, dibarengi laporan tentang penyalahgunaan dana donasi masyarakat. Mereka sudah mulai, gumam Raihan dengan nadi berdegup. Mereka akan menggoreng isu ini habis-habisan, ujar Rendi. Kita harus siapkan kontra narasi. Ayla berdiri di depan kamera untuk konferensi pers darurat. Hari ini, saya ingin kalian lihat semua laporan keuangan kami. Kami akan unggah semuanya secara terbuka, tidak ada 1 rupiah pun yang kami sembunyikan. Dan jika ada yang menemukan kebohongan di dalamnya, saya sendiri yang akan mundur dari semua ini. Ribuan netizen menyerbu situs koalisi. Dalam 2 jam, tagar-pagar transparansi tanpa takut menjadi trending nomor 1 di Indonesia. Banyak aktivis, dosen, dan tokoh publik memberikan dukungan terbuka. Di balik gelombang solidaritas itu, Ayla menyadari satu hal, Mahendra tidak akan tinggal diam. Dan benar saja, ancaman berikutnya datang secara fisik. Sebuah batu dilempar ke jendela apartemen yang biasa digunakan rapat malam hari. Sebuah surat ancaman menyerta, kau pikir kau pahlawan? Pahlawan juga bisa mati. Mereka mulai main kasar. Ucap Raihan dengan rahang mengeras. Kita kunci semua titik masuk, aktifkan kamera, dan mulai rotasi shift penjagaan malam. Perintah Ayla. Suaranya dingin, tapi matanya menyala dengan api yang tak padam. Di luar markas koalisi, suasana mulai berubah. Masyarakat yang sebelumnya pasif kini mulai turun ke jalan. Forum diskusi tumbuh di kampus-kampus. Majelis rakyat sipil mulai dibentuk. Kalau pemerintah diam, maka rakyat bicara, ujar salah satu mahasiswa dalam forum publik di Bandung. Ayla menonton siaran langsung itu dari layar laptopnya. Air matanya menetes tanpa suara. Tapi tak lama kemudian, ia kembali berdiri. Besok kita ke Surabaya. Kita akan temui warga yang kehilangan rumah
Karena proyek fiktif Mahendra Group. Kita kumpulkan suara mereka. Malam sebelum keberangkatan, seseorang meninggalkan tas hitam di taman kecil dekat pintu masuk markas. Tak seorang pun yang melihat siapa pelakunya. Tas itu berisi perangkat pemicu ledakan. Namun beruntung, salah satu relawan mencurigai benda itu dan memanggil tim keamanan. Dalam hitungan menit, polisi dan tim penjinak bom tiba. Ini bukan sekadar ancaman, ujar petugas. Ini upaya pembunuhan. Media memberitakan peristiwa itu secara besar-besaran, tapi alih-alih membuat ayah gentar, publik justru makin tersulut emosi. Tagar baru bermunculan, pagar lindungi Ayla, pagar bom tidak akan membungkam.